بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله في الأولى والآخرة، وله الحمد إذا رضي، وله الحمد بعد الرضا، وله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. أعطني إياه، خذ هذا. الحمد لله له ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار. الحمد لله ملء ما في السماوات وملء ما في الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد يا رب. أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك ربي عبد. نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا يا واسع العطاء يا رب الأرض والسماء يا رب العالمين. اللهم انفعنا بنور العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. اللهم يا معلم داود علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. نسألك الحكمة وفصل الخطاب. وبعد، فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فجعل ميزة هذا الصيام هو التقوى. والله عز وجل قد كتب الصيام على أمة سيدنا محمد وعلى الأمم السابقة من قبله بقوله: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Amal rahimakumullah, izinkan kami khususnya dari Taman Zakat dalam hal ini mengajak panjenengan sekalian untuk bersama-sama kita simak nasihat dan informasi berkaitan dengan kabar saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Dalam hal ini saya sebagai penerjemah akan menyampaikan atau mengalih bahasakan apa yang beliau sampaikan. Yang pertama, setelah muqaddimah, beliau mengutip ayat yang sebagaimana kita semua sudah hafal, yaitu ayat yang berkenaan tentang perintah puasa. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu dan umat-umat sebelummu untuk berpuasa. Bahwa perintah puasa yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus saat itu adalah umatnya Nabi Muhammad yang mendapatkan perintah wahyu. Dalam keterangan ayatnya dikatakan bahwa perintah puasa itu juga telah dilaksanakan, dilakukan dan diberikan kepada umat-umat terdahulu. Sehingga bukan hanya kita saja umat Nabi Muhammad yang melaksanakan puasa, tetapi umat-umat Nabi terdahulu pun juga telah melaksanakan perintah puasa tersebut. وميز الله عز وجل هذا الشهر الكريم المبارك بأنه نزل فيه القرآن، فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وميز هذا الشهر بليلة مباركة هي أعظم من 1000 شهر وخير من 1000 شهر. فيقول الله: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر.
فميز الله عز وجل هذه الليلة المباركة دونا عن كل الليالي. Dan Allah Subhanahu wa taala melebihkan, memuliakan dan memberikan keistimewaan bulan suci Ramadan, di mana di dalamnya terdapat perintah puasa dengan beberapa hal, yaitu yang kedua adalah Allah turunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Dalam ayat yang berikutnya disebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, yang maknanya adalah pada bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Maka betapa mulianya bulan suci Ramadan ini, selain terdapat disyariatkannya perintah puasa, Allah turunkan yakni Al-Quran yang merupakan wahyu, merupakan firman Allah Ta'ala, yang merupakan kitab petunjuk bagi kita. Dalam ayat disebutkan juga sebagai Al-Furqan atau pembeda antara yang hak dengan yang batil. Berikutnya, sebagai sebuah kelebihan, Allah juga berikan pada bulan suci Ramadan ini, yaitu ada sebuah malam yang mana keutamaannya melebihi 1000 bulan, di mana ketika kita berhasil mendapatkannya, kita menjumpainya, beribadah pada malam hari itu sama dengan beribadah selama 1000 bulan. Masya Allah. Qul ma aquluhu wa la tudif ala kalami. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الأعمال الصالحة في رمضان، فمما كان يكثر فيه النبي صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن والدعاء استجابة لقول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، وصلة الرحم وقيام الليل والاعتكاف في المسجد. ومما لا يخفى عليكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصدقة في رمضان ويزكي أمواله في هذا الوقت. وإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو نفسه الذي قال ما نقص مال من صدقة. قال في حديث آخر مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيمثل الرسول صلى الله عليه وسلم حال المسلمين بأنه جسد واحد وبنيان واحد، إذا اشتكى منه عضو الأصل أن جميع هذا الجسد يقشعر ويساعد هذا العضو بأي وسيلة وبأي طريقة كانت. إخوانكم في غزة هم منا ونحن منهم، والأصل فينا أن نساعدهم وأن نغيثهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jamaah rahimakumullah. Oleh karenanya pada bulan Ramadan ini Rasulullah Muhammad SAW memperbanyak amal ibadah, memperbanyak amal-amal saleh. Di antaranya adalah silaturahim. Beliau juga memperbanyak tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran. Beliau juga memperbanyak qiyamul lail. Beliau juga melaksanakan i'tikaf, dan beliau juga mengeluarkan zakat, serta yang tidak kalah penting, beliau memperbanyak sedekah. Jamaah rahimakumullah, dalam sebuah hadis beliau menyampaikan tidak akan berkurang harta seseorang yang diinfakkan atau yang disedekahkan. Dalam hadis ini kita bisa memahami bahwasanya tatkala kita mengeluarkan harta benda kita, uang kita dalam bentuk apapun itu nominalnya, maka sesungguhnya tidaklah itu mengurangi harta benda yang kita miliki, melainkan sebaliknya akan menambah banyak. Dan oleh karenanya terkait dengan masalah sedekah ini, beliau menyampaikan sebuah hadis yang artinya adalah perumpamaan seorang muslim dengan muslim yang lainnya adalah ibarat satu tubuh, kal jasdil wahid.
Sehingga saya dengan panjenengan ini kalau seperti kata Nabi Muhammad adalah seperti satu badan. Apa maksudnya? Yang apabila dalam satu badan itu terdapat satu titik yang merasakan sakit, maka semuanya akan merasakan sakitnya. Misalnya kita dikasih oleh Allah sakit gigi. Sakit gigi itu letaknya di gigi. Tapi kenapa kemudian kepala menjadi pusing, badan menjadi demam, tidak enak makan dan sebagainya? Seolah-olah yang sakit ini adalah semuanya. Maka inilah yang harusnya kita rasakan terkait dengan apa yang saat ini dialami oleh saudara kita di Gaza, Palestina, yang mana mereka semuanya saat ini mengalami kondisi yang jauh dari kata aman, jauh dari kata layak untuk mereka tinggali. Dan kondisi inilah yang harusnya pun kita rasakan, sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad, bahwa kita dengan kaum muslimin dimanapun berada ibarat satu tubuh. Sehingga ketika mereka di sana sedang sakit, mereka di sana menderita, harusnya kita pun di sini juga merasakan penderitaannya. فإنما يحدث في غزة دمار وخراب وفساد في الأرض. إن إخوانكم في غزة يموتون جوعا وعطشا وقلة دواء. إن إخوانكم في غزة قد دمرت وهدمت بيوتهم أكثر من 85% من البيوت والمساكن والمستشفيات والمساجد كلها دمرت. كل هذا دمر. إخوانكم لا يجدون ملجأ يذهبون إليه. الحال في غزة أن أكثر من 30,000 قد استشهدوا. الحال في غزة أننا اليوم قد تجاوزنا 170 يوما من الحصار على أهل غزة. الحال في غزة أنهم لا يجدون مأوى يذهبون إليه. الحال في غزة أنهم لا يجدون ملبسا يلبسونه. الحال في غزة أنها دمار وخراب. هذا هو الحال في غزة. هذا ويقول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فيحثنا الله عز وجل على الإنفاق في سبيله. هذا وأصلي وأسلم على خير الورى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kondisi saudara kita di Gaza sana sudah banyak rumah-rumah, sudah banyak bangunan-bangunan yang rata dengan tanah. Tidak ada tempat tinggal yang layak mereka tinggali. Rumah mereka yang berdiri kokoh mulanya hancur lebur karena roket-roket dan rudal yang diserang, yang menyasar ke rumah mereka. Tidak hanya rumah-rumah yang disasar oleh bom-bom, melainkan juga masjid-masjid, sekolah-sekolah pun juga tak luput dari incaran rudal-rudal yang diberikan oleh tentara Israel. Bahkan rumah sakit yang harusnya menjadi tempat yang teraman, rumah sakit menjadi tempat orang-orang yang membutuhkan bantuan ini mereka berlindung, pun juga tidak luput dari serangan-serangan tentara Zionis Israel. Sudah banyak sekali, hampir lebih dari 580 sekian bangunan yang hancur. Jamaah rahimakumullah, kalau kita berada di sana tentunya kita tidak akan sanggup, tidak akan kuat. Ditambah lagi saudara kita di sana tidak punya makanan. Sudah banyak puluhan dari mereka yang mati kelaparan. Karena bagaimana mereka bisa makan makanan? Sumber-sumber air pun tidak ada. Ladang-ladang untuk bertani pun tidak ada. Pasokan makanan pun sudah tidak ada. Sehingga mau tidak mau mereka harus menerima musibah kelaparan yang mengakibatkan puluhan nyawa mati di sana. Kalau ini kita biarkan, maka akan bertambah tidak hanya puluhan, bahkan mungkin ratusan orang yang mati karena kelaparan.
Jemaah rahimakumullah, kondisi saudara kita di Gaza sana, mereka tidak punya pakaian. Dari mana mereka dapat pakaian sementara lemari mereka menyimpan pakaian sudah hancur? Sehingga yang mereka kenakan adalah pakaian yang di saat serangan itu mereka rasakan. Bayangkan 170 hari lebih mereka dalam kondisi yang tidak mengenakan. Jemaah rahimakumullah, harusnya kondisi ini kita juga alami. Coba kita tanyakan dalam diri kita. Sudahkah ada keprihatinan dalam diri kita? Sudahkah ada rasa kasihan dalam diri kita? Tatkala melihat kondisi saudara kita di sana seperti itu, kalaupun kita tidak merasakan, maka naudzubillahi min dzalik, jangan-jangan hati kita ini sudah beku dan mati, hilang rasa kemanusiaan. Oleh karenanya jemaah sekalian, di bulan Ramadan ini mari kita perbanyak doa kita, karena doa di bulan Ramadan ini insya Allah mustajabah, insya Allah dengarkan. Tidak hanya doa untuk saudara-saudara kita di sekitar kita, keluarga kita juga doakan untuk saudara kita di Gaza sana. Dan tak lupa kita juga berikan yang terbaik sedekah kita. Sebagaimana Allah Ta'ala sampaikan dalam firman-Nya, "Lan tanalul birra", tidak akan mendapatkan kebaikan. Dalam hal ini kebaikan bisa berarti luas, kebahagiaan dalam kehidupan, kebahagiaan rumah tangga, kesuksesan dalam karir, sukses dalam sekolah merupakan kebaikan. Tidak akan kita dapatkan kebaikan-kebaikan ini sampai kita memberikan, menginfakkan apa yang kita cintai. Jika ditanyakan apa yang kita cintai saat kita menginfakkan, tentunya adalah harta benda kita. Maka ayo kita sedekahkan, kita infakkan harta yang kita cintai ini untuk jalan Allah, untuk membantu meringankan penderitaan saudara kita yang di sana. Setidaknya kalau kita tidak bisa berjihad dengan diri kita, maka kita kirimkan harta benda kita. Semoga Allah catat sebagai bentuk jihad yang terbaik untuk meringankan penderitaan saudara kita di sana. Dan mudah-mudahan kita semuanya diterima Allah SWT menjadi hambanya yang ikut memperjuangkan kemerdekaan di Al-Aqsa dan Palestina. Amin ya rabbal alamin. Dari kami cukup sekian dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.